Assalamualaikum, selamat sore. Balik lagi ke channel Alex Tukang Review. Sekarang kita lagi jalan di Takmutu. Ini jalan setelah perempatan Cisaeng. Jadi perempatan Cisaeng itu di belakang kita. Ini kita mau lihat-lihat dan ngasih info terbaru dari perumahan subsidi Duta Pakis di tahun 2024 ini. Nah, ini di depannya ada pertigaan ke kanan. Di sebelah kiri dari jalan ini ada perumahan Panorama Bali Residence. Nah, itu belok kanan. Kalau tadi kita masuk ke kiri itu masuk ke perumahan Panorama Bali Residence. Kalau itu perumahan komersil. Nah, setelah belok kanan ini kita lurus saja, nggak jauh dari sini nanti kita akan ketemu gerbang masuk dari perumahan subsidi Duta Pakis dan kantor marketingnya. Itu banner gedenya udah kelihatan. Dan sampai semenit kalau kita motor dari jalan utama pusat itu. Jadi kita masuk ke perumahannya. Tapi sebelum itu kita ke kantor pemasarannya. Ini kantor pemasaran. Kita mau minta brosurnya dulu. Oke, kita tadi udah ketemu Ibu Nurul, sudah dapat penjelasan sedikit mengenai uang muka, booking dan lain-lain, dan sudah dapat brosurnya. Sekarang kita ke dalam melihat situasi kondisi dari perumahan Duta Pakis Residence. Ini setelah kantor marketing dan gerbang masuk. Ini ada yang lurus, ada yang belok kanan. Nah, kita coba belok kanan. Ini perumahan subsidi yang sudah cukup lama dibuatnya gitu maksudnya. Jadi kalau kita lurus ke dalam lagi tadi, serta jalan yang kita kan ke Duta Pakis belok kiri. Tapi kalau kita lurus ke dalam kan itu dalam sana banyak rumah-rumah subsidi yang baru-baru dibangun. Nah, kalau Duta Pakis ini termasuk rumah subsidi pionir lah, awalan di daerah sini. Sehingga tadi informasinya itu unitnya yang ada di sisa 7 unit, dan setelah 7 unit itu laku udah nggak ada lagi unit yang akan dijual karena udah habis, selesai. Artinya luas tanah yang cukup besar di sini sudah berlaku semua. Nah, ini kita lihat ini sudah ada warung, banyak warung. Di bagian sini memang jalannya tidak rusak nih. Coba kita ke sana, kita lihat di bagian sana. Nah, kanan kirinya ini sudah banyak yang direnov bagian depannya. Maksudnya sudah dibikin kanopi, sudah dipagari, ada yang udah dibikin warung. Di sisa tanah yang teras itu buat teras dibangun warung ini. Nah, ini di bagian dalam pusat ada Masjid Ar-Rayyan. Ini kita ke kanan deh. Itu bangunannya cat kuning. Dari depan atau belakang itu warnanya dominannya kuning. Kalau dilihat ini jumlah unitnya cukup banyak, sangat banyak. Ini lucu nih, baju pagar ini kanopinya diplafonin. Kayak roster aja. Nah, bagian sini jalannya udah enak, udah aspal.
video saya dulu itu yang 8 bulan lalu, 9 bulan lalu ya, itu bagian sininya masih kosong rumahnya, masih belum banyak yang tinggalin. Nah, yang di bagian sini warnanya hijau nih catnya. Jadi, nah ini sebelah kiri ini kosong dulu, masih belum ada yang tinggal. Nah, sekarang tuh malah udah di sini hijau kuning. Untuk catnya aja ada dua warna dari rumah di tempat kesosiran, yang warna kuning atau warna hijau. Ini bagian sisi kiri ini kebun warga. Nah dulu kita reviewnya di bagian sini nih. Wah itu masih kosong banget dulu, belum keisi kayak gini. Sekarang udah full. Kita ke kanan, kita lihat yang rumah yang waktu itu saya review. Udah dipagang sih, udah di kanopi. Nah dulu ini nih yang saya review rumahnya. Oh di sini ada apa namanya, toren yang sangat gede nih, 3.600 liter, ada 2. Nah ini udah ada lapangan bowling. Siapa? Nah 8 atau 9 bulan lalu saya review rumah di bagian sini. Bagian sini nih tanahnya masih kosong ini, belum ada lapangan bulu tangkis, tapi sekarang udah ada. Artinya dalam waktu 8-9 bulan lapangan bulu tangkisnya terbangun. Ini dulu juga toren gede belum ada nih, sekarang sudah ada. Untuk mengatasi, mungkin kalau nggak salah dulu kan ada yang bilang, warga di sini ada yang bilang air susah. Ini mungkin salah satu solusi dari developernya. Nah dulu yang saya review rumahnya yang ini nih, sama yang itu. Nah yang itu udah ditinggalin sama salah satu penghuninya dan sudah dipagar, dikanopin. Dalam waktu 8-9 bulan perkembangannya cukup cepat. Artinya dalam waktu 8-9 bulan yang banyak kosong waktu itu rumah di sini sekarang udah terisi semua. Jadi permintaan untuk rumah subsidi itu cukup besar, dan memang wilayah yang bisa dibangun rumah subsidi oleh pemerintah bergeser ke daerah Ciseeng, Parung, Tajur Halang, Tangerang Cisoko sampai Cibatok, Bogor sana, bergeser semua ke pinggiran lah ibaratnya. Nah ini sekilas review deh, waktu itu kan udah pernah saya review, tapi ini sekilas deh. Jadi untuk Duta Pakis sendiri sebenarnya spek rumahnya nih, luas tanahnya 60 sama rata-rata rumah subsidi 60. Nah luas bangunnya tuh yang variasi, ada yang dari 27, 28 sampai 36. Kalau nggak salah Duta Pakis ini di 29 deh luas bangunan. Ini single dinding, kamarnya satu di dalam, bukan 2, 1. Rata-rata kan 2, dia 1 nih. Untuk carportnya sama terasnya kosongan, belum di semen. Yang di semen cuma jalan pijakan buat jalan orang masuk sama motor. Kurang lebih kayak gini. Jendelanya itu kusennya udah aluminium, pintunya kayaknya kayu deh. Ada ventilasi udara di atas. Mataharinya cuy. Nah kalau misalnya ada rezeki, nah bisa dibikin kayak gitu tuh, di pelur, atau lebih banyak lagi rezeki bisa dibikin pagar, kanopi. Untuk bagian belakang kan memang rumah subsidi itu sisa tanah kosong di belakang, belum dibangun dapur seperti ini, sehingga warga atau orang yang beli rumah subsidi harus spare duit buat bangun dapur di tanah kosong sisa belakang ini. Dan ini sisa tanah di belakangnya cukup besar. Karena memang kamarnya cuma 1,
sehingga sisa tanah di belakangnya cukup gede nih. Ini kalau lihat dari sini nih, panjang dari pintu ke belakang ini sekitar 2 meteran. Sementara rata-rata rumah subsidi itu paling sisanya 1,5 meter. Ini 2 meter sampai 2,2 meter deh kalau nggak salah. Sehingga untuk bangun dapur di belakang cukup besar. Kamar mandi bisa dipindahin ke belakang, atau nambah kamar juga bisa. Kurang lebih seperti itu untuk rumah subsidi. Memang harus spare duit buat bangun dapur sama renov depan. Nah, untuk unit yang tersisa kita lanjut deh sambil jalan ya. Nah, kita lanjut lagi pembahasan untuk unit yang tersisa. Menurut marketingnya Ibu Nurul itu tersisa 7 unit. Nah, untuk biaya-biayanya nih, tadi informasinya kalau nggak salah ya, untuk booking 1 juta, untuk DP uang muka 1,850, dan setelah itu, setelah mungkin disetujui oleh Bank BCN, nah nanti ada biaya lagi nih yang harus dikeluarin, yaitu biaya surat-surat dan lain-lain, yang totalnya intinya itu sama booking sama DP itu 18.500-an, 18.850 totalnya yang harus dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian jika ingin beli rumah di Duta Pakis Residen. Kelebihan dari Duta Pakis Residen ini, dia dekat dengan jalan utama Putak Nutuk. Nah, jalan utama Putak Nutuk itu kalau kita belok kiri lurus saja itu ketemu Pasar Parung. Nah, ini ada toren-toren lagi, ada 4 biji nih, 5.300 liter. Nah, balik lagi tadi, jadi biaya yang harus dikeluarkan itu totalnya semua 18.850. Rinciannya 1 juta booking, 1.850 itu uang muka. Nah, sisanya itu uang administrasi KPR, uang apa namanya, pengurusan surat-surat dan notaris lah. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin beli rumah di sini, budgetnya masuk, atau ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungi Ibu Nurul. Nomor teleponnya ada di deskripsi. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya budget uang muka itu di bawah 18 jutaan, masih banyak opsinya kok. Aduh, batuk-batuk lagi. Masih banyak opsi, tapi memang agak ke dalam, agak ke belakang, agak jauh dari jalan raya Putar. Itu masih banyak opsi itu. Masuk segi lainnya yang ada DP 3 juta alin, ada DP 8 juta alin. Lihat video saya yang lainnya deh, itu ada rumah subsidi lain yang saya review yang DP nya 3 juta, ada yang 8 juta. Itu udah bersih surat-surat semua, kecuali nanti setelah akad nih, kayak yang saya ambil setelah akad. Nah, itu memang kalau misalnya SHGB nya kan kita dapatnya SHGB, kalau dinaikin SHM harus keluar biaya, itu memang lain sendiri. Tapi kalau yang lain-lainnya berarti kalau ngambil rumah subsidi yang bukan Duta Pakis ya, ada di video saya yang lain. Oke, paling video kali ini cukup sekian. Sampai di sini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Assalamualaikum, selamat sore.